Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada kegiatan kuliah pakar ketahanan keluarga di mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Belum kenal apa udah kenal? Nah, saya Irna, bisa dipanggil dengan Bu Irna. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidup kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Nah, langsung saja Bu Irna di sini akan menyampaikan materi terkait dengan ketahanan keluarga. Sebenarnya jangan memaknai apa yang Bu Irna ini sampaikan hanya sebatas materi, karena kalian semua adalah perempuan. Perempuan itu yang sangat menentukan masa depan bangsa. Kenapa? Karena kita nanti yang harusnya mendidik anak. Kalau dalam Islam, sebenarnya tugas perempuan itu kan ada 4. Nah, 4 salah satunya yang pertama, itu ada mengurus suami, yang kedua, mengurus anak, yang ketiga adalah mengurus kepentingan kita pribadi, yang keempat adalah sosial. Jangan sampai 4 urutan ini menjadi terbalik-balik sehingga kita tidak bisa menyebabkan generasi kita menjadi generasi yang unggul dan tangguh. Selain dari itu, materi ini juga harapannya tidak hanya diimplementasikan di masyarakat, tetapi juga bisa menjadi ilmu untuk kalian menghadapi kelak ketika kalian sudah berkeluarga. Nah, kita langsung saja, saya akan meng-share terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya. Salah satunya kenapa kita itu mengangkat topik ketahanan keluarga, karena saat ini generasi yang saat ini ataupun generasi yang masih kecil-kecil itu ternyata banyak sekali permasalahan ataupun problem yang dihadapi. Bahkan kita juga sering mendengar ataupun ada kabar bahwa adanya incest, adanya pemerkosaan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Nah, di situ tadi dari hal itu bisa kita retro lagi. Kenapa kok itu bisa terjadi? Salah satunya ya mungkin karena pendidikan di keluarga itu kurang. Adab akhlaknya kurang ditanamkan di dalam suatu keluarga. Nah, sehingga inilah kita angkat terkait dengan ketahanan keluarga, harapannya seperti yang Bu Irna sampaikan tadi. Kita bisa mendidik generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Nah, nih, dari surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Intinya, satu keluarga itu masuknya ke dalam masuk dalam surga itu tidak sendiri, tetapi mereka harus bareng-bareng nih. Nah, maka dari itu kita harus membekali keluarga kita. Lini paling kecil dan yang paling mempengaruhi seluruhnya itu adalah keluarga. Keluarga bagus, masyarakat bagus, negara juga akan bagus. Tapi kalau dari keluarga itu sudah jelek, akhirnya ke atas juga akan jelek. Kemudian di sini saya sampaikan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Di sini saya bold,
bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial. Di situ sudah ada makna pendidikan bahwa keluarga itu adalah tempat untuk mendidik, madrasah bagi anak-anak dan keluarganya. Nah, itu bisa dimaknai seperti itu. Selain itu, keluarga juga ada dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Selain itu juga ada pengertian keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sehingga dari pengertian ini kita bisa tarik kesimpulan tadi seperti pengertian di atas. Yang pertama, keluarga itu adalah suatu madrasah, suatu tempat untuk mendidik. Jadi jangan sampai ketika kalian punya keluarga, rumah itu hanya menjadi transit untuk tidur atau nonton TV atau istirahat. Jadikan suatu rumah itu menjadi suatu tempat untuk madrasah untuk mendidik anak. Yang kedua, harus adanya komunikasi yang dibangun dengan baik dalam satu keluarga. Sehingga akan ada interaksi. Jangan sampai ada anak yang mencari teman di luar untuk curhat, bukan malah di dalam keluarga. Nah, sekarang lebih banyak yang seperti itu, lebih suka curhat di luar daripada curhat di dalam. Padahal yang tahu dengan kondisi kita, yang bisa memberikan saran kepada kita itu adalah keluarga. Kenapa kok bisa sampai cari teman di luar? Ya karena mungkin di sini tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. Sudah berbeda fungsinya. Nah, selain itu, tadi seperti Bu Erna sampaikan, keluarga itu adalah unit terkecil yang mempengaruhi seluruhnya, bahkan sampai mempengaruhi bangsa. Kenapa kok bisa korupsi? Kenapa kok bisa terjadi korupsi? Ya karena tadi di keluarga tidak pernah diajarkan adab akhlak yang baik. Sehingga dewasanya dia tidak tahu dengan aturan-aturan yang ada dan nebras itu melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian ketahanan keluarga ini dilandaskan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019. Tahun 2009. Di sini itu salah satunya yaitu perkembangan mengatur terkait dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ya, boleh. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu mempengaruhi mengatur terkait dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, di sini juga diatur di aturan ini, di ketahanan keluarga ini juga akan membahas terkait dengan kualitas keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan keluarga. Jadi, ketika kita jadi bidan, kita harus mampu untuk membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas dari seluruh aspek kehidupannya. Kemudian ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dalam ketahanan keluarga ini mengatur atau membicarakan terkait dengan kemampuan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi harapan kita dengan adanya ketahanan keluarga itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi anggota keluarganya. Ketika sudah anggota keluarga baik, bahagia, sejahtera, dia akan baik berinteraksi di dalam masyarakat, sehingga bisa membentuk bangsa yang bermartabat. Kemudian pemberdayaan, di situ juga ada suatu nilai-nilai terkait dengan pemberdayaan keluarga.
Pemberdayaan keluarga ini bisa dilihat dari sisi aspek religinya, ekonominya, sosialnya. Jadi intinya dari pemberdayaan keluarga itu untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik secara ekonomi, sosial maupun secara psikologis seperti itu, baik secara religinya. Kemudian di sini kalau dari pengertiannya, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 yang masih relevan untuk digunakan pada saat ini. Nah, 5 tanda adanya ketahanan dalam keluarga. Ketika kita menilai nih, keluarga kita sudah memiliki ketahanan keluarga belum? Ini bisa dilihat dari ini. Ada 5. Keakraban suami dan istri, orang tua yang membimbing anaknya, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, suami istri yang memimpin dengan penuh kasih sayang, sikap melayani sebagai tanda keilmuan. Nah, maksudnya keakraban suami dan istri. Di sini, ketika suami dan istri itu berkomunikasi, itu tidak dengan nada yang tinggi-tinggian, tidak sering marah-marah. Itu yang dimaksud dengan suami dan istri. Adanya keakraban. Jadi tidak hanya seorang suami dan istri itu hanya pulang ke rumah, diem-dieman, yang satu HP-HP-an, yang lain juga HP-HP-an, sehingga tidak ada suatu komunikasi yang dibangun. Itu yang dimaksud dengan keakraban suami dan istri itu seperti itu. Jadi adanya komunikasi, adanya interaksi, dan adanya misalnya permasalahan diselesaikan dengan baik. Jangan sampai dengan kekerasan. Nanti akan berdampak buruk kepada anaknya. Kemudian tanda yang kedua, orang tua yang membimbing anaknya. Jadi orang tua yang membimbing anaknya itu tidak hanya anak ini loh, kamu tuh harus bisa nyapu, harus bisa ini, tetapi bukan, tapi dia membimbing. Caranya seperti contoh, mengajarkan anak untuk kebersihan, mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan anak untuk sholat, mengajarkan anak untuk ngaji. Jangan sampai kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa ngaji, tetapi semua diserahkan ke guru privat. Itu juga tidak baik. Jadi kita juga harus menjadi seorang yang mampu membimbing anak. Jangan sampai dibimbing orang lain. Karena apa? Kebanyakan interaksi, apalagi dengan orang lain, tidak interaksi dengan kita, itu juga akan memengaruhi kejiwaan atau sikap anak kelak. Dan itu akan ketika kita itu membimbing, itu juga akan membuat bonding. Anak kenapa kok bisa sampai tidak mau ketemu, atau ketika sudah menikah dia tidak mau untuk datang ke orang tuanya untuk menjenguk, tidak mau misalnya WA orang tuanya menanyakan kabar, karena mungkin bondingnya dulu kurang. Semua hanya diserahkan keluar. Seperti itu. Kemudian tanda yang ketiga, anak-anak yang berbakti pada orang tua. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua itu harus kita bisa membangun itu. Bagaimana cara membangun? Ya tadi, dari orang tua yang membimbing anaknya. Ketika dia dibimbing, insya Allah nanti akan berbakti kepada orang tua jika kita tanamkan adab dan akhlak sejak awal. Jangan sampai terbalik. Anak harus bisa berhitung, tapi dia tidak punya adab. Itu juga nggak bagus. Jelas nggak bagus. Karena kalau dalam beberapa penelitian, sebenarnya seperti di Jepang nih. Di Jepang itu ketika anak itu masih kecil, dia lebih banyak ditanamkan ke adab dan akhlak. Kalau di Jepang mungkin nggak kenal adab dan akhlak ya. Attitude dan juga attitude dan juga
personal sosial, bagaimana dia bersosial dengan baik, bagaimana dia bersikap dengan baik, bagaimana dia berbicara dengan baik, bukan malah cailistung. Kalau kita sekarang terbalik, anak itu harus bisa berhitung, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Kemudian tanda yang keempat adalah suami istri yang memimpin dengan penuh kasih sayang. Tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita di nomor 1, tanda nomor 1, ketika ada permasalahan jangan dengan kekerasan atau dengan nada tinggi, komunikasikan, musyawarahkan dengan baik, sehingga nanti akan tercipta tanda yang keempat ini. Suami istri memimpin dengan penuh kasih sayang. Yang terakhir yaitu sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. Jadi ketika yang dimaksud dengan sikap melayani sebagai tanda kemuliaan di sini adalah anak-anak bisa untuk melayani orang tua. Dalam artian melayani itu bukan menjadi seorang pelayan, bukan. Tetapi misalnya ibunya minta tolong diambilkan pensil atau tolong diambilkan sapu, dia mau. Nah, maunya itu bukan karena dia takut ke ibunya, tetapi memang sudah ditanamkan bahwa menolong itu harus dilakukan. Kita itu harus saling menolong. Gitu. Jadi kenapa di nomor 5 itu sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, bukan sikap melayani sebagai tanda takut kepada orang tua ya. Nah, karena seperti itu tadi. Nah, dari 5 tanda adanya ketahanan keluarga ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika keakraban suami dan istri ini tidak ada, dia tidak akan bisa tercipta tanda nomor 2. Ketika nomor 2 tidak ada, tidak bisa diimplementasikan atau tidak ada dalam keluarga, dia tidak mungkin akan, anak-anak itu tidak akan mungkin bisa berbakti. Berbakti dari mana? Nggak pernah dibimbing, cuma dijarke aja, disuruh sama bu gurunya aja, disuruh untuk nonton TV aja. Selanjutnya, suami istri yang memimpin dengan penuh kasih sayang. Lah, gimana kalau yang nomor 1 aja nggak terrealisasi, nomor 2 nggak terrealisasi, nomor 3 nggak, ya nomor selanjutnya juga tidak mungkin akan terrealisasi. Seperti itu. Nah, jadi 5 tanda ini harus kita, jadi ketika kita mau memberikan edukasi kepada satu keluarga, kita harus mencermati 5 tanda ini dulu. Ada nggak? Kalau masih ada nih, tetapi sedikit nggak apa-apa. Tapi kita edukasi, biar 5 tanda ini itu ada di keluarga tersebut yang menjadi binaan kita. Besok kalau kalian jadi bidan. Atau nggak usah jauh-jauh. Ketika kita punya keluarga sendiri, ada nggak ini? Tanda-tanda ini. Misal keluarganya Bu Erna, ada nggak ya tanda-tanda ini? Kalau tidak ada, oh berarti bagaimana kita bisa memunculkan? Oh kalau ada tapi sedikit, oh bagaimana kita bisa memunculkan biar banyak sehingga ada semua tanda itu di dalam keluarga kita. Seperti itu. Nah kemudian fungsi dari keluarga sendiri itu ada beberapa. Fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi. Nah, di keluarga ini, fungsi agama yang dimaksud dengan fungsi agama adalah dalam keluarga itu berfungsi untuk memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama itu tidak bisa diserahkan ke sekolah formal saja, tetapi juga harus dibarengi dengan di keluarga. Dia harus diajarkan. Diajarkannya nggak mungkin cuma ini kamu sholat 5 waktu ya nggak bisa seperti itu. Tetapi orang tua juga harus mencontohkan. Ketika orang tua mencontohkan, baru bisa kita nanti menyuruh anak-anaknya untuk sholat, untuk ngaji. Seperti itu, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menolong, saling menolong. Nah, di fungsi agama itu, jadi apa sih? Di agama itu kan banyak yang harus kita ajarkan, tidak hanya sholat, puasa, zakat, tidak hanya itu, tetapi dari adabnya seperti apa, kita memberikan bagaimana kalau misalnya umat Islam itu berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum masuk kamar mandi, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kalau di agama lain juga seperti itu, pergi ke gereja, pergi ke pura, dan yang lain sebagainya itu harus kita sebagai fungsi agama, keagamaan di keluarga itu seperti itu maksudnya. Nah, fungsi sosial dan budaya di sini juga
keluarga itu juga diajarkan. Fungsi sosial itu misalnya kalau ibu-ibu itu kan ada dasawisma. Kemudian fungsi budaya itu budayanya kalau orang Jawa itu misalnya budaya tolong menolong. Nah, tepos liro. Nah, itu juga harus diajarkan. Bagaimana sih bisa memunculkan itu ke anak? Kemudian fungsi cinta kasih. Nah, di keluarga ini harus dibangun cinta kasih, jangan dengan kekerasan tadi. Cinta kasih itu tidak, anak-anak itu seperti kalau orang sering kita dengar ya, anak-anak itu seperti selembar kertas putih. Nah, selembar kertas putih yang kita mau coret apa aja itu tergantung orang tuanya. Dia mau seperti apa itu tergantung orang tuanya. Seperti kalau fungsi cinta kasih di sini itu, ketika seorang ibu yang dia tidak memiliki rasa sayang kepada sesama, tidak bisa mengungkapkan bagaimana bentuk itu namanya cinta kasih, anak tidak akan tahu. Apalagi yang anak-anak masih kecil itu tuh sangat mudah jika dia ditanamkan cinta kasih. Kita caranya gimana? Misal dipeluk, dicium, diungkapkan. Misalnya, ibu itu sayang loh sama adik, sehingga dia bisa seperti itu. Ketika kita memberikan sesuatu, ini loh, ibu sayang nih, tak kasih ini ya, misalnya apa kebutuhan dia diberikan. Kemudian fungsi melindungi. Nah, fungsi melindungi itu seperti yang tadi Bu Erna sampaikan, jangan sampai anak itu kok malah curhatnya keluar, berarti dia tidak ada rasa terlindungi di keluarganya. Ketika ada masalah dia malah diam di keluarga, tapi di keluar malah dia sampaikan. Itu berarti dia tidak memiliki rasa aman di keluarga. Dia tidak memiliki rasa kenyamanan di keluarga. Kemudian fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu ya di dalam keluarga itu untuk kita membentuk keluarga itu untuk memiliki keturunan. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi reproduksi. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Di keluarga ini maksudnya fungsi sosialisasi dan pendidikan itu adanya informasi-informasi yang mungkin kita komunikasikan di dalam keluarga. Kemudian itu bisa terjalin jika apa? Semua itu bisa terjalin salah satunya jika komunikasinya bagus di dalam keluarga. Yang komunikasinya ada bagus, ini semua fungsi keluarga itu tidak akan terbentuk. Kemudian fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini ya sebagai suatu keluarga, apalagi sebagai orang tua, harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dan anggota keluarga yang lain. Itu salah satu sebagai fungsi ekonomi. Kemudian, ciri ketahanan keluarga. Ciri-ciri ketahanan keluarga, ketersediaan data, dan penyesuaian indikator ketahanan keluarga. Ini bisa dilihat di tabel ini. Dimensi dan variabel. Yang pertama yaitu landasan legal, keutuhan keluarga, kemitraan gender. Nah, ciri-ciri ketahanan keluarga di sini nanti bisa contohnya misalnya ya. Landasan legalitas, ciri-ciri ketahanan keluarga yang pertama, bapak dan ibu memiliki surat nikah. 2 anak semuanya memiliki akte kelahiran. Nah, indikatornya legalitas perkawinan. Parameternya persentase rumah tangga yang RT atau pasangannya memiliki buku nikah. Ini. Kemudian dimensi keutuhan keluarga. Semua anggota keluarga, suami, istri dengan atau tanpa anak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian, ya, divorce. Kemudian kemitraan gender. Ciri-cirinya ketika kita melihat bahwa terkait dengan kemitraan gender, ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak. Suami dan istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga. Suami dan istri merencanakan berapa jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi apa yang dipakai. Kemudian kecukupan pangan dan gizi. Semua anggota keluarga mampu
makan lengkap nasi, sayur, ikan, tahu, tempe, buah 2 kali sehari minimal. Kesehatan keluarga, ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut atau kronis atau cacat bawaan. Kemudian ketersediaan tempat atau lokasi tempat untuk tidur. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak. Kemudian dimensi ketahanan ekonomi. Tempat tinggal keluarga. Keluarga memiliki rumah. Pendapatan keluarga, suami dan atau istri mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar 250.000 per orang per bulan. Itu minimal. Sebenarnya sekarang sudah kalau di parameternya harusnya minimal itu 500, tapi sebenarnya minimal itu UMR. Kemudian keluarga pernah menunggak membayar listrik, tidak tersedia. Jadi kalau misalnya tersedia, dia menunggak nih, berarti ketahanan keluarganya itu memang secara ketahanan ekonomi dia masih belum. Kemudian pembiayaan pendidikan anak. Keluarga pernah menunggak pembayaran iuran atau keperluan pendidikan anak. 16, ada anak yang putus sekolah. Jaminan keuangan keluarga. Suami dan istri mempunyai tabungan uang minimal 500.000 per bulan. Anggota keluarga memiliki BPJS. Keharmonisan, ketahanan sosial psikologi. Keharmonisan keluarga, ada terjadi kekerasan antara suami istri, harusnya tidak ada parameternya. Ada terjadi kekerasan antara orang tua dan anak. Oke, itu harusnya nggak ada. Parameternya kalau di sini adanya terjadinya kekerasan antara orang tua dan anak itu persentase rumah tangga yang KRT atau pasangannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, ini parameternya. Jadi menilainya itu dilihat parameternya. Kemudian ketahanan terhadap hukum, ada anggota keluarga yang terlibat masalah seperti mencuri, melanggar HAM, melanggar lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian dimensi ketahanan sosial budaya. Kepedulian sosial, apakah anggota keluarga memberikan perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun. Lihat parameternya. Keeratan sosial, apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, posyandu, penyuluhan, dan lain sebagainya. Ketahanan agama, anggota keluarga melalui kegiatan agama, melakukan kegiatan agama secara rutin, sholat, misalnya yang bagi yang Islam, misalnya ke gereja bagi yang non. Nah, di sini dimensi dan variabel pengukuran tingkat ketahanan keluarga yang Bu Irna sampaikan tadi, itu nih, dimensi pertama itu ada 3 variabel, dimensi kedua itu ada 3 variabel, dimensi ketiga ada 4 variabel, dimensi keempat ada 2 variabel, dimensi kelima itu ada 3 variabel. Nah, ketika semua variabel itu memenuhi parameternya, itu baru disebut keluarga itu memiliki ketahanan keluarga. Kalau misalnya ada satu aja, Bu, ya memang belum. Namanya ketahanan keluarga itu ya semua harus include parameternya. Seperti itu. Nah, sumber data untuk mengukur ketahanan keluarga tadi ada ya di sini. Nah, di sini kan ada ketersediaan data. Di sini ada ketersediaan data, yang di sini ada yang tidak tersedia, ada yang tersedia. Nah, data-data yang tadi itu bisa dilihat dari ini, sumber data untuk menilai ketahanan keluarga itu dari sini. PBDT, Susena Skor, Susenas MSBP, Sakernas, Susenas Modul Hansos, SPTK, Riskesdas, SDKI, itu bisa dilihat dari situ. Atau ketika kita survei, kita tanya, itu bisa juga. Bukan survei ya, ketika kita mengkaji keluarga, kita tanya sekalian. Nah, di sini kita ketika terkait dengan isu-isu strategis ketahanan keluarga, itu ada beberapa isu yang sering muncul.
Isu itu adalah kasus-kasus yang terkait dengan ketahanan keluarga ya. Seperti perceraian, KDRT, keseimbangan keluarga dan pekerjaan ini yang sekarang banyak terjadi. Apalagi sebagai ibu-ibu pekerja seperti Bu Irna ini. Itu keseimbangan itu yang memang harus dijaga. Pernikahan dini itu pernikahan yang kalau undang-undang yang sekarang itu pernikahan dini, yang dimaksud dengan pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Kemudian ekonomi atau kemiskinan keluarga di daerah marginal itu daerah yang pinggiran, kerentanan terhadap media sosial. Ini saja sekarang mungkin kalian juga rentan terhadap media sosial ya, karena benar-benar pada saat pandemik ini benar-benar full internet dan full HP. Nah, di sini isunya yang tadi saya sampaikan, perceraian, dilihat di sini. Ini tahun 2014 loh ya. Saya belum menemu yang tahun terbaru. Nah, di sini bayangkan nih. Penyebab perceraian itu paling tinggi tidak ada keharmonisan. Bayangkan nih. Mengerikan toh, 76.663. Nih, bayangkan ini. Sangat mengerikan. Kemudian alasan perceraian nih. Ini penyebab perceraian berdasarkan survei ya. Ini alasan ketika mengajukan perceraian itu alasannya apa toh kok cerai? Nih. Ternyata nih, sejalan dengan survei yang ini tadi. Pertengkaran yang terus-menerus. Terjadi pertengkaran yang terus-menerus kenapa? Karena nggak harmonis. Nah, terus nih, tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus. Meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya, berarti tahun 2017. Saya belum dapat yang tahun terbaru soalnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan 183 kasus, 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempatkan urutan kedua, 110.909 kasus. Nah, sementara masalah yang lain, suami atau istri pergi 17,55%, KDRT 2,15% dan mabuk 0,85%. Jadi bagi kalian kita introspeksi diri. Bu Irna juga introspeksi, kalian juga introspeksi diri. Bagi ibu kalian sebagai seorang perempuan, jika memiliki cara berpikir atau cara ngomong atau secara psikologis itu temperamental, itu harus benar-benar dibenahi mulai sekarang. Semua itu bisa berubah, semua itu bisa menjadi baik. Jangan sampai kita temperamental, emosionalnya sampai nikah hancur nanti keluarganya. Kasihan anak-anaknya. Itu yang Bu Irna mungkin tekankan di sini ya. Ketika besok kalian jadi bidan, berarti harus bagaimana bisa membuat seorang ibu itu nyaman. Bisa menyampaikan apa yang mereka itu hadapi. Sehingga jangan sampai ibu itu, kenapa kok di keluarga itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus, karena seorang ibu kadang hanya dianggap, nggak ada temannya. Takutnya temannya nanti maaf di sini ember sampai mana-mana, itu kan juga sangat ini ya, sangat riskan. Jadi ibu kadang lebih sering untuk diam. Nah, harapannya sebagai seorang bidan kalian bisa menjadi teman perempuan, jangan menjadi malah musuh perempuan, seperti itu. Nah, di sini tadi juga isu yang terkait yaitu KDRT. Nih, bayangkan KDRT tahun 2013 karena saya belum dapat. Oh, ini dapatnya yang 2019. Ini kekerasan, ini korban kekerasan perempuan itu 279.688. Kalau tahun 2019 itu 406.178 pada tahun 2018. Ini berdasarkan catatan tahun 2019. Karena kan
pengolahan itu kan pada 1 tahun di bawahnya. Nah, sekarang sebagai seorang, kalau dianggap saya itu sebagai pengajar ataupun bisa juga sebagai orang tua kalian itu di kampus, pesan saya itu hanya satu. Pilihlah calon suami yang benar. Berdasarkan beberapa yang saya baca ya, kecantikan seorang perempuan itu ketika umurnya 30 tahun ke bawah, itu dipengaruhi oleh keturunan. Kecantikan seorang wanita 30 tahun ke atas dipengaruhi oleh suami. Ketika kalian dulu cantik, setelah umur 30 tahun tidak cantik, ya karena apa? Karena kalian salah memilih pasangan hidup. Memilih salah pasangan hidup itu berakibat fatal pada kalian dan juga berakibat fatal pada anak-anak. Sehingga ketika mencari pasangan itu benar-benar harus selektif. Jangan cuma dilihat dari dia punya uang banyak. Ketika dia punya uang banyak tapi dia nggak mau kerja, dia nggak royal, nggak mau ngasih kalian, ibarat kata pelit. Untuk apa? Nah, tapi cari yang agamanya bagus, kalau bisa yang sudah memilih mapan, kalau bisa paling tidak yang agamanya bagus, pekerja keras, yang memiliki ibarat kata yang baru, silahkan. Itu kriterianya terserah kalian. Tapi yang penting yang dari Bu Irna sampaikan, pilihlah yang agamanya bagus, adab akhlaknya bagus. Yang kedua, dia pekerja keras. Intinya itu. Yang lain itu namanya namanya uang dan yang lain sebagainya itu akan mengikuti, insya Allah. Seperti itu ya. Nih, agar apa? Kalian tidak menjadi korban. Bu Irna sangat sedih kalau sampai ada di telinga Bu Irna kok ada lulusan Aisyah terjadi korban kekerasan di rumah tangga, itu mengerikan. Apalagi korban kekerasan pada saat pacaran, kalau sudah dikeras, kalian pacaran kok sampai sudah terjadi kekerasan dalam pacaran, sudah ditinggalkan. Mau cari apa ya? Lanjut. Ini Bu Irna malah ceramah, maaf ya. Kemudian, nih, lihat ini. 42,3% yang pernah atau sedang menikah mengalami KDRT berupa pembatasan aktivitas. Menyusul setelahnya kekerasannya itu ekonomi, emosional, fisik, terakhir adalah seksual. Nah, mungkin dari Bu Irna yang bisa saya sampaikan mungkin sekian. Tadi kita ulang lagi ya. Ketahanan keluarga itu memiliki beberapa fungsi tadi. Kemudian untuk menilai ketahanan keluarga itu juga bisa dinilai dari beberapa dimensi. Nanti bisa dilihat. Nah, yang Bu Irna garis bawahi di sini, ketahanan keluarga itu harus tercipta. Kalau ketahanan keluarga itu sebenarnya kalau dalam Islam, ketahanan keluarga itu mulai dibentuk ketika seorang wanita ataupun seorang laki-laki mencari pasangan. Ketika pasangannya sudah baik, insya Allah nanti akan terbentuk ketahanan keluarga. Tetapi ketika kita salah memilih pasangan, ketahanan keluarga tidak akan terbentuk dengan sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian, kenapa kita harus bisa membangun ketahanan keluarga? Agar ini tadi, agar ini tidak terjadi yang seperti ini nih, tidak terjadi yang seperti ini. Perceraian, KDRT, keseimbangan keluarga dan pekerjaannya, adanya pernikahan dini,
kerentanan terhadap media sosial, ekonomi atau kemiskinan, keluarga di daerah marginal, itu ini agar tidak terjadi seperti ini. Bahkan juga isu yang paling sekarang yang paling booming di masa pandemi COVID ini loh ya, itu kekerasan seksual di dalam keluarga. Bayangkan, ada seorang anak yang diperkosa oleh entah kakaknya, entah ayahnya sendiri. Itu. Bahkan ada yang tahun 2020 kemarin sampai booming, sampai seorang ibu kok sampai berhubungan dengan anak laki-lakinya. Bayangkan. Sampai seperti itu. Kenapa nggak ada ketahanan keluarga? Kalau dari kasus yang Bu Erna ceritakan itu karena tidak ada, karena ekonomi. Nah, karena ekonomi. Yang terjadi itu karena ekonomi. Bahkan sampai ada yang seorang ibu menyuruh kedua anaknya, dia memiliki anak adopsi, sampai disuruh untuk membunuh, sampai untuk memperkosa anak itu. Anak kecil masih SD. Kalau Bu Erna menceritakan hal yang itu sangat-sangat miris. Harapan Bu Erna, kalian sebagai bidan bisa untuk membantu seluruh keluarga yang ada besok kalian itu bekerja, memiliki ketahanan keluarga. Itu nanti kalau kalian bisa melakukan itu, insya Allah itu menjadi amal jariah. Seperti itu ya. Nah, mungkin dari Bu Erna itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ke e-learning, nanti akan saya buatkan kuis. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi juga di forum e-learning. Ya, mungkin dari Bu Erna itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan saya ketika saya menyampaikan. Mohon dimaafkan ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.